Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi di minggu ke-6 ya sekarang ya. Di minggu ke-6, harusnya teman-teman sebelum Lebaran, teman-teman UTS, cuma seperti yang disampaikan Pak Ben kemarin ya, UTS-nya dipindah setelah teman-teman liburan. Karena kayaknya nggak enak ya kalau beberapa hari UTS terus habis libur UTS lagi gitu ya. Akhirnya dipindah. Berarti sekarang minggu ke-6 masih ada minggu ke-7 minggu depan itu kita kuis ya minggu ke-7. Nanti minggu ke-8-nya yang pengganti UTS. Teman-teman ada yang mudik kah? Mudik kemana? Surabaya? Oh, enggak. Mana Jombang? Oh deket ya. Ada yang keluar pulau? Nggak ada ya? Mana? Oh, Banyuwangi ya. Oke. Oke, jadi kita minggu depan tetap kuis, nanti mungkin minggu ke-8-nya nggak tahu saya isi sama apa ya, sama pembahasan mungkin atau apa nanti coba saya cek. Oke, kemudian materinya ini adalah materi terakhir yang saya gunakan untuk untuk kuis ya. Jadi ada 6 materi teman-teman sudah dapatkan kemarin, silakan nanti dipelajari. Kemudian kuis Pak Andi berapa lama durasinya? 100 menit ya, disesuaikan sama SKS-nya ya. Jadi karena ini 2 SKS, berarti sama, 1 SKS-nya asumsi 50 menit, berarti 100 menit lah untuk kuisnya. Itu dulu, zaman masih full online ya, sekarang kan sudah hybrid. Jadi kita setting sama 100 menit untuk kuisnya. Oke, so hari ini apa yang akan kita pelajari? Jadi ada 3 hal yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah job design, gitu ya. Jadi ini balik kualitatif lagi. Kemarin kita sempat hitung-hitungan sedikit pakai Excel. Ini sekarang balik kualitatif lagi. Job design. Jadi saya akan sampaikan ke teman-teman bahwa kalau teman-teman nanti one day masuk ke industri, gitu ya, kemudian ditempatkan di SDM misalnya. Kemudian teman-teman atau nanti teman-teman di bagian apa ya, perancangan sistem. Oke, maka teman-teman di sana akan dihadapkan dengan merancang sebuah pekerjaan gitu ya, baik yang sifatnya human gitu ya, untuk pekerja, maupun yang sifatnya adalah human machine interaction. Jadi kalau human machine interaction sebenarnya teman-teman sudah dapatkan kemarin, antara kualitatif sudah dapat, kemudian kuantitatif teman-teman juga sudah dapat ya. Jadi sebenarnya sudah dapat semua. Untuk yang job design gitu ya, pendekatannya sebenarnya lebih ke kualitatif karena nanti kita akan lebih ke observasi, questionnaires gitu ya, kebanyakan di situ. Kemudian nanti saya akan sampaikan juga ada restrukturisasi kerja ya, job rotation, enlargement, enrichment, di mana ketiga hal ini ketiga-tiganya masih sering digunakan sampai saat ini gitu ya. Bahkan kalau teman-teman nanti misal kerja kemudian masuk di manajemen trainee gitu ya, maka hal itu akan teman-teman rasakan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah job analysis gitu ya, gimana nanti misal teman-teman harus masuk ke SDM gitu ya, departemen SDM, misal teman-teman kerja, kemudian teman-teman akan melakukan analisa dari sebuah pekerjaan gitu ya. Gunanya apa Pak? Gunanya kalau teman-teman mau bikin apa misalnya job vacancy atau lowongan kerja, menawarkan posisi kepada lulusan gitu ya, teman-teman tahu jadinya. Kalau teman-teman sekarang misal melihat ada iklan lowongan kerja gitu ya di LinkedIn atau di dimanapun medianya gitu ya, bahwa job requirements ya, syaratnya, kemudian apa-apa yang harus teman-teman miliki itu semuanya adalah hasil dari job analysis yang dilakukan oleh bagian SDM. Nanti kita akan melihat sedikit seperti apa sih prosesnya. Oke, nah ini ada pengertian job design ya, yang disampaikan oleh L.E. Davis. Coba kita telah satu-satu ya. Specification of the contents, methods, and relationships of jobs in order to satisfy technological and organizational requirements. Ya, jadi job design itu kita coba menelaah pekerjaan gitu ya,
dilihat dari konten pekerjaannya seperti apa, metode melakukan pekerjaannya seperti apa, gitu ya. Kemudian hubungan antar pekerjaan satu dengan yang lainnya seperti apa. Mungkin ketika dia melakukan pekerjaan, tidak hanya pekerjaannya interpersonal saja, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang intrapersonal, yang mungkin melibatkan pihak-pihak lain, gitu ya. Nah, dalam hubungannya untuk satisfy, untuk memenuhi technological and organizational. Jadi technological ini tidak hanya berbicara tentang mesin, gitu ya, tapi technological ini juga berbicara tentang gimana cara kita melakukan sebuah pekerjaan, kemudian policy apa yang muncul ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, itu juga disebut sebagai technological. Jadi tidak melulu kalau kita bicara technological itu adalah menyangkut dengan mesin. Ya. And organizational requirements. Nah, organizational requirements ini sekarang menjadi penting karena setiap organisasi sekarang punya budaya sendiri-sendiri. Ya. Misal kita bicara banyak mungkin teman-teman tahu kayak startup gitu ya, kadang-kadang mereka punya budaya kalau Senin libur, gitu ya. Jadi liburnya dipindah di hari Senin, jadi nggak Sabtu Minggu tapi Minggu Senin libur. Jadi kita yang memang harus fit in dengan budaya organisasi yang sekarang memang sudah diterapkan di banyak tempat. As well as the social and personal requirements of the job holder. Nah, kadang kita juga pertimbangkan aspek sosial sama aspek personalnya gitu. Misal aspek personalnya dilihat dari mana si aplikans ini berasal, misalnya. Oh, dia asalnya dari Surabaya. Oh, dia asalnya dari mana misalnya Sumatera gitu ya. Karena kadang-kadang ada pendekatan psikologis tersendiri gitu. Misalnya orang-orang yang basisnya dia asal dari Sumatera punya tipikal sendiri, misal teman-teman yang dari Jawa juga punya tipikal sendiri ya. Jadi job design sebenarnya banyak hal yang dilihat gitu ya kalau kita menganalisa sebuah job design ya. Oke. Nah, job design yang pertama itu pernah dilakukan ya teman-teman ya. Diistilahkan dengan yang namanya division of labor and specialization. Ya, division of labor and specialization. Oke. Nah, division of labor itu seperti apa sih Pak pengaturan job design-nya gitu ya. Nah, bisa teman-teman baca di sini. Penekanannya itu terletak pada upaya membagi pekerjaan menjadi operasi-operasi singkat dan sederhana yang hanya memerlukan sedikit keterampilan. Oke. Nah, division of labor ini sebenarnya dimulainya sudah era zaman nggak enak sebenarnya, di mana pada saat itu tenaga kerja yang memiliki keterampilan itu sangat sedikit. Oke, kalau sekarang mungkin sudah kampus sudah banyak gitu ya, lembaga pendidikan informal sudah banyak, teman-teman bisa belajar dari manapun, sehingga sangat mudah ketika teman-teman ingin mempelajari sebuah keterampilan tertentu, keterampilan baru, gitu ya. Berbeda sama zaman dahulu, orang-orang tuh sedikit yang punya keterampilan khusus. Nah, sehingga pada zaman dahulu mengakalinya, gitu ya, kita bagi pekerjaan-pekerjaan itu menjadi operasi-operasi yang lebih kecil, gitu ya, namun details. Oke, misalnya yang masih sangat digunakan sampai saat ini, misal teman-teman kayak profesional restoran, gitu ya. Profesional restoran itu pekerjaannya terbagi menjadi kecil-kecil. Jadi kalau kita bicara chef gitu ya, ini agak out of topic sedikit. Nah, kalau di professional kitchen, chef itu terbagi-bagi nih. Ada chef yang dia khusus goreng-goreng, gitu ya. Ada chef yang dia khusus untuk bakery. Kemudian ada chef yang dia khusus untuk apa misalnya main dish atau appetizer gitu ya. Nah, di zaman dahulu itu seperti itu. Jadi pekerjaan spesifik. Nah, kalau misalnya ditanya, Pak, apakah yang bagian chef bagian goreng juga bisa, Pak, untuk kerjakan appetizer? Misal, ya bisa jadi bisa. Tapi pada zaman dahulu ditekankannya pada spesialisasinya. Jadi kamu spesialisasinya memang bagian goreng. Dia spesialisasinya bagian appetizer. Ya, nah itu yang dimaksud sebagai division of labor. Ya, jadi mengarahnya pada spesialisasi. Nah, harapannya apa? Kok spesialisasi, Pak? Harapannya, tadi kan kita dihadapkan dengan unskilled worker. Ya, unskilled worker atau untrained worker. Jadi, pekerja yang tidak punya keterampilan khusus. Harapannya, ketika dia dihadapkan dengan sebuah pekerjaan dan rutinitasnya itu berulang terus setiap harinya,
otomatis kan dia akan ngerti pada akhirnya harus mengerjakannya seperti apa, celahnya di mana gitu ya, hacks-nya di mana gitu ya. Kalau kita biasanya kan sekarang gitu ya, Microsoft Word hacks atau apa gitu ya, di TikTok kan banyak. Hacks-nya di mana kan dia ngerti. Sehingga harapannya nanti dia otomatis akan berspesialisasi dengan sendirinya. Gitu. Nah, itu dia. Karena yang pertama ini ya, di poin kedua, teman-teman bisa baca bahwa pada saat itu, tenaga kasarnya atau unskilled worker-nya masih banyak. Nah, sehingga kita perlu melakukan spesialisasi. Ya. Nah, kemudian cocoknya di mana Pak spesialisasi ini? Nah, spesialisasi ini sebenarnya cocoknya adalah ketika kita mengaplikasikan yang namanya mass production. Jadi produknya banyak, tapi perbedaannya sedikit. Oke, misal saya ambil contoh industri rokok. Ya, industri rokok itu kan adalah sebuah industri yang disebut dengan padat karya. Karena memang di sana dipekerjakan banyak orang gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin bubaran pabrik rokok gitu ya, itu macetnya nggak karu-karuan. Ada yang pernah ngalamin? Enggak ya. Nah, jadi di kota asal saya di Jember itu ada pabrik, bukan pabrik ya, sub pabriknya gudang garam. Ya, jadi tuh tiap masuk kerja sama buyaran kerja tuh macetnya nggak, bukan main gitu. Karena memang di situ banyak pekerja wanita yang dipekerjakan gitu, dan mohon maaf bukannya mendiskreditkan ya, tapi memang dia tidak ada basic sama sekali untuk melinting rokok atau sejenisnya. Tapi karena dia terspesialisasi gitu, tiap hari kerjanya itu, jadi otomatis dia akan terlatih. Nah, jadi cocok. Karena rokok itu kan produknya ya modelnya begitu, isinya ya begitu gitu. Mungkin sekarang kalau bagi yang cowok-cowok mungkin apa ditambah mint atau ada rasa lemon gitu ya. Saya nggak ngikutin. Jadi mungkin aksennya sedikit lah, produk-produk aksennya sedikit, tapi semuanya sebenarnya tipikal. Jadi cocok untuk mass production. Nah, contoh yang lain misal apa? Pasta gigi. Jadi consumer goods itu lebih banyak mass production sebenarnya. Pasta gigi. Dulu pasta gigi itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan masih ada yang rasa apa ya? Charcoal gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kan pasta gigi ya udah gitu. Rasanya ya rasa mint aja gitu. Jadi sebenarnya itu juga termasuk dalam mass production. Sehingga kalau teman-teman melihat industri-industri yang seperti itu, biasanya pekerjanya banyak sekali, gitu ya. Dia ditempatkan pada level apa? Dalam tanda kutip dalam level buruh gitu ya, di mana dia setiap harinya akan mengerjakan pekerjaan yang spesialisasi. Jadi pekerjaannya dia akan menghandle. Nah, kemudian division of labor dan spesialisasi ini itu cocok untuk kerjaan yang sifatnya repetitif atau clerical. Jadi tiap hari sama terus, gitu ya. Yang tidak dibutuhkan tingkat pekerjaannya aneh-aneh gitu. Nah, biasanya yang manufaktur banyak yang seperti ini. Itu beda sama teman-teman yang sifatnya service based. Kalau teman-teman nanti one day ketika kerja pengen Telkom gitu, ikutan MT-nya Telkom, kan namanya GPTP ya, People Training Program. Nah, ketika teman-teman masuk di situ, nggak bisa tuh teman-teman, Pak, saya keahliannya teknik industri, saya di produksi saja, Pak. Nah, itu nggak bisa. Mostly, kalau di perusahaannya service base, itu teman-teman tidak akan dihadapkan dengan pekerjaan yang clerical. Jadi teman-teman pasti akan diberikan pengalaman juga kerja cross department, atau bahkan kemudian teman-teman ditempatkan di bagian IT, even teman-teman dari teknik industri. Ya. Oke. Nah, jadi berbeda. Jadi konsep division of labor and specialization ini berkembangnya sudah sangat lama, tapi sampai saat ini juga masih diaplikasikan. Mayoritas kalau teman-teman pengen ketemu hal yang ini, itu adalah di perusahaan-perusahaan industri besar yang sifatnya adalah mass production, ya, industri rokok maupun consumer goods seperti yang saya sampaikan. Oke, nah historinya gimana Pak? Historinya sudah mulai zaman nggak enak banget ya. Bisa teman-teman lihat mulai 1760 ya, dimulai dari Jean R. Perrone sama Adam Smith. Ada yang kenal Adam Smith nggak? Waktu PIE sempat kenal Adam Smith nggak? Sempat dengar ya? Jadi teori supply demand, kemudian ketemu titik equilibrium di tengah, itu adalah teori Adam Smith. Ya, jadi Adam Smith itu memang jenius pada masanya gitu ya. Jadi tidak hanya prinsip-prinsip ekonomi, tapi prinsip-prinsip produktivitas pun dia juga menyentuh ranah itu. Ya.
Nah, mungkin satu orang yang teman-teman pernah dengar dan mungkin orang tua kalian ada yang punya mobilnya ya, Henry Ford. Nah, Henry Ford ini juga termasuk salah satu penggiat division of labor dan specialization, ya. Melalui pabrikan mobilnya Ford ya, dia mengaplikasikan teknik specialization. Dia mengenalkan sama yang namanya assembly line. Ya, jadi memproduksi mobil dengan konsep assembly line. Nanti akan saya bahas secara detail setelah ini. Ya. Ada yang tahu Henry Ford ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Oke, dan masih banyak yang lain ya perkembangannya. Memang kalau teman-teman lihat di sini nggak ada yang namanya Rahmat Harsono gitu, nggak ada ya. Jadi namanya nama Amerika semua karena memang berkembangnya basic ilmu teknik industrian memang kiblatnya adalah dari US ya. Jadi most of people, most of persons yang ada saya tampilkan di sini memang kebanyakan dari sana. Mungkin satu atau dua mungkin muncul dari Jepang gitu ya, karena memang di Asia sendiri gitu ya, berkembangnya teknik industri itu banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Toyota, Honda, itu banyak mengadopsi prinsip-prinsip teknik industri. Oke, nah sekarang itu kan zaman dulu Pak gitu ya, ada division of labor sama specialization. Nah, kalau perkembangannya gimana sih Pak? Kalau saya pengen tahu update-nya ya. Nah, perkembangannya sampai saat ini teman-teman. Jadi job design ini bisa kita bagi menjadi dua hal ya, atau menjadi dua jenis gitu ya. Yang pertama adalah aliran klasik atau tradisional atau konvensional atau apa? Kontemporer gitu ya. Nah, ada juga namanya aliran modern. Oke. Nah, ketika kita membahas aliran klasik atau tradisional, division of labor dan specialization tadi itu sebenarnya masuk menjadi metode yang namanya scientific management. Ya, scientific management. Kemudian in details ya, konsep mass production tadi ya itu diadopsi menjadi konsep engineering atau mechanistic approach ya. Nanti kita akan bahas keduanya. Nah, sementara yang modern itu yang sampai saat ini banyak dikembangkan adalah pendekatan modern, gitu ya. Pendekatan yang lebih ke behavior atau humanistic. Oke. Nah, ya. Kalau pendekatan scientific management gimana sih Pak? Ya. Pendekatan scientific management sebenarnya sama seperti tadi ya, division of labor, di mana kita memecah pekerjaan ke dalam unit-unit yang lebih kecil, gitu ya. Tapi tidak terlalu spesialisasi sebenarnya. Hanya dia membagi pekerjaan ke yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Ya. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya di sini ada method study and improvement, ada MTM yang saat ini teman-teman kerjakan modulnya, gitu ya. Itu merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan ketika kita mau membreakdown atau menganalisa job design dari scientific management. Anyway, sudah ada yang ini, ada yang asistensi guys modulnya. Oke. Nah, diingat ya timeline-nya ya. Jadi kita timeline-nya sampai minggu ke-8 ya. Jadi minggu ke-5 teman-teman kalian briefing, pekerjaannya adalah minggu 6 dan minggu ke-7 pengerjaannya, minggu 8 submission ya. Ingat-ingat. Nanti untuk link submission-nya saya taruh di e-learning praktikum kelas 0302 ya. Kan kita punya e-learning praktikum juga. Nanti saya taruh di situ. Oke, saya kembali ke sini. Nah, tujuannya kenapa Pak? Kok kita perlu mempelajari scientific management ya? Karena sebenarnya kalau pendekatannya kita masih menggunakan scientific management, di mana pekerjaan itu dibagi menjadi unit atau aktivitas-aktivitas yang lebih kecil, gitu ya, itu memudahkan kalau kita bertindak sebagai SDM, memudahkan kita untuk melakukan training sebenarnya. Oke, karena kan sebenarnya kita bagi pekerjaannya lebih kecil. Contoh, misal saya bicara pengelolaan SDM kampus gitu ya. Nah, pengelolaan SDM kampus itu kan ada yang sifatnya, yang relate sama teman-teman lah, kemahasiswaan gitu ya. Nah, kemahasiswaan itu kan menghandle-nya banyak hal. Misal pertama dari UKM dan Ormawa. Oke, maka sebenarnya kan itu menjadi satu unit sendiri. Kemudian yang kedua misal prestasi kemahasiswaan. Ya, teman-teman ikut lomba, ikut Puspresnas, kita ikut. Mana ada yang ikut ini? Apa LKTI? Apa sih namanya? PKM? Ada yang ikut teman-teman? Enggak ada.
PKM gitu ya. Itu kan memang tentang prestasi kemahasiswaan. Kemudian yang ketiga, misal nanti setelah teman-teman lulus, ada Career Development Center, oke, CDC. Oke, Career Development Center. Nah, jadi praktek scientific management itu sebenarnya masih bisa kita temui sampai saat ini, gitu ya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dia establishnya sudah dari zaman dahulu. Kayak Telkom itu kan dia establishnya sudah mulai zaman Belanda, gitu ya. Jadi konsep-konsep tradisionalnya masih kerasa sampai sekarang. Cuma memang sekarang sudah mulai sedikit berubah, gitu ya. Kadang-kadang spesialisasinya sudah tidak sespesialisasi dulu. Karena kalau kita pakai scientific management, penyerapan tenaga kerjanya jadi lebih banyak sebenarnya. Karena kan tadi misal kita bicara kemahasiswaan gitu ya, at least sudah bisa saya breakdown menjadi 3 hal. Nah, sehingga kalau kita bicara scientific management, harusnya tiga posisi ini ditempati orang-orang yang berbeda-beda. Ya, sehingga secara penyerapan tenaga kerja juga lebih banyak. Namun, lebih mudah bagi SDM untuk meningkatkan keterampilannya. Kalau misalnya saya sebagai SDM ingin meningkatkan keterampilan staf saya di bagian, staf kemahasiswaan di bagian CDC, ya cukup saya ambil orang yang bagian CDC. Saya ikutkan workshop atau training kaitannya untuk pengelolaan alumni misalnya, atau gathering dengan industri. Oke, jadi lebih mudah. Kalau saya menggunakan scientific management dari sudut pandang saya sebagai SDM. Ya, ini yang pertama, scientific management. Nah, yang kedua adalah engineering atau mechanistic design. Oke. Kenapa mechanistic design? Karena sebenarnya berkembangnya adalah dari Henry Ford tadi itu. Oke. Basicnya adalah mechanical atau mesin. Oke, dia kan dari pabrik mobil ya. Nah, di gambar ini bisa teman-teman lihat. Jadi di situ ada satu rangka mobil ya. Dia kemudian dijalankan di satu track ya. Agak nggak kelihatan ya. Hold on. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini track-nya. Ya, ini tuh track-nya. Jadi bisa kita anggap sebagai line-nya lah. Jadi si rangka mobil ini jalan sesuai line tadi itu. Rangkanya jalan, kemudian kita tambahkan fitur-fitur yang ada di mobil. Jadi misal pekerja ini sedang menambahkan bagian pintunya. Oke. Jadi dari rangka utuh ditambahkan pintunya. Nanti dia mobilnya jalan lagi, nanti ditambahkan rodanya. Oke. Nanti jalan lagi ditambahkan dashboard-nya. Ya. Sehingga berdasarkan kondisi ini bisa teman-teman lihat bahwa pekerja sepanjang line tadi ini, sepanjang assembly line ini, mereka punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ada yang bagian masang pintu, ada yang bagian masang roda, ada yang bagian masang mesin, gitu ya, ada yang bagian masang interior. Jadi mekanistik ini sebenarnya adalah lanjutan dari yang scientific tadi, cuma sekarang kita adopsi sifat spesialisasinya. Ya. Nah, kemudian gimana Pak? Apakah bisa dipindah-pindah? Memang kalau kita bicara spesialisasi sangat kecil sekali kemungkinan si orang ini akan dipindah ke posisi-posisi lain. Ya. Tapi karena dia adalah manufacturing base, jadi sangat bisa dipahami kalau konsepnya adalah spesialisasi. Karena perusahaan tentu inginnya adalah meningkatkan produktivitas. Ya. Sedikit flashback di pertemuan pertama atau minggu kedua, saya sampaikan ke teman-teman, kalau kita bicara produktivitas, maka kan kita bisa ambil penggunaan penghematan waktu. Ya, misal yang semula 8 jam kerja kita gunakan untuk mencapai atau mendapatkan 10 produk, tapi kalau kita bisa dari 8 jam kerja, kita bisa mendapatkan output yang lebih banyak, let's say katakan 11 atau 12. Maka kan di situ kita juga bisa menganggap bahwa produktivitasnya sudah meningkat. Dengan waktu yang sama, dengan resource yang sama, dengan input yang sama, tapi outputnya naik. Nah, gunanya spesialisasi sebenarnya itu. Dengan input yang sama, diharapkan outputnya bisa lebih besar. Makanya kita perlu spesialisasi. Biar tahu celahnya di mana, hacks-nya di mana, gitu ya, supaya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat. Pekerjaan lebih cepat, outputnya lebih banyak, output lebih banyak, otomatis bisa mengurangi cost-nya. Ya, kemarin kita sudah bahas overhead cost ya. Cost yang sama, kalau dibagi dengan 10 produk, dibandingkan dengan dibagi dengan 15 produk, tentu cost-nya akan lebih rendah yang dengan dibagi 15 produk. Ya, jadi itu adalah
konsep produktivitas. Gitu ya. Nah, jadi dia dikenalkan sama Henry Ford, sampai saat ini masih digunakan di banyak perusahaan manufaktur, Toyota, Tesla, even Tesla juga pakai assembly line juga. Ya, cuma memang assembly line-nya agak berbeda kalau Tesla karena dia assembly line-nya didedicatedkan pada jenisnya. Tesla itu kan ada beberapa jenis ya, ada Tesla 1, Tesla 2, sekarang yang paling baru Tesla 3. Ya, jadi dia didedicatedkan pada tipe produknya. Ya, tapi mostly assembly line-nya sama, gitu ya. Oke, kemudian prinsip yang dipakai apa? Prinsip yang dipakai adalah few task, sama seperti scientific management ya, karena pekerjaannya dibagi yang unit yang lebih kecil. Kemudian highly specialized ya, jadi sudah masuk sifat specialized-nya. Kalau tadi scientific management sebenarnya kita tidak terlalu membahas specialized gitu ya, hanya fokus kepada departemen atau unit-unit yang lebih kecil. Oke. Kemudian harapannya apa gitu ya? Nah, sebenarnya harapannya kalau kita terspesialisasi gitu ya, sehingga kita as a personal kita merasa punya apa ya? Punya keahlian untuk dibanggakan. Oke, punya keahlian untuk dibanggakan. Jadi misal Mas kerja di mana? Saya kerja di Toyota. Bagian apa? Oh, saya bagian production, Pak. Saya bagian desain spare part. Oke, maka kerjaan saya yaitu saya tidak akan dibebani dengan pekerjaan misal quality control gitu. Oke. Nah, harapannya dengan kita punya kebanggaan menghandle sesuatu, harapannya si pekerja ini bisa lebih happy karena dia bisa memberikan warna pada perusahaan tersebut. Oke, even pekerjaannya mungkin sebenarnya clerical ya, berulang tiap harinya. Tapi harapannya dengan mekanistik ini yang membedakan dengan scientific, dia punya spesialisasi. Jadi dia dikenal sebagai orang yang jago A atau jago B. Harapannya bisa membuat lebih happy. Nah, kalau misalnya kayak kita ambil industri rokok gitu ya tadi ya, ibu-ibunya kalau ditanya spesialisasinya apa ya dia bingung karena sebenarnya dia ditempatkan di departemen yang sama dengan teman-teman yang lain gitu, melinting rokok tanpa ada spesialisasi tertentu. Sehingga kalau kita melihat moral atau tingkat kebahagiaan dari personalnya gitu ya, mungkin dia lebih tidak bahagia ketimbang yang spesialisasi. Karena dia tidak bisa dalam tanda kutip tidak bisa memberikan warna pada perusahaannya. Dia hanya ya doing task aja. Ya. Jadi kalau kita melihatnya dari sudut pandang personal worker-nya gitu ya, mekanistik ini meskipun dia masih mirip dengan scientific, cuma penggunaan atau pengaplikasian spesialisasi ini yang membuat moral atau tingkat happy dari personalnya itu bisa jadi lebih baik daripada yang scientific. Ya. Oke, konsep yang salah satu yang sampai saat ini juga masih digunakan adalah assembly line konsep ini ya. Assembly line konsep ini adalah pemberian atau peninggalan ya legasinya dari Henry Ford. Oke, nah kemudian kalau misalnya Pak, saya pengen mencoba shifting dari yang semula saya scientific misal, kemudian saya pengen shifting ke pendekatan engineering atau mekanistik. Apa Pak yang perlu saya lakukan? Ya, nah di sini ada beberapa tahapan besar ya, tahapan besar bukan tahapan kecil ya. Ada tahapan besar di mana tahapan-tahapan ini juga masih butuh sub-sub pekerjaan yang lain sebenarnya. Tapi saya sampaikan tahapan besarnya ya. Jadi yang pertama adalah pecah kegiatan dalam unit-unit sedetail-detailnya. Gitu ya. Seperti tadi saya contohkan misalnya kita menganalisa pekerjaan dari unit kemahasiswaan gitu ya. Maka kita harus bisa membreakdown. Sebenarnya kemahasiswaan ini ada beberapa pekerjaan sih di bawahnya yang perlu di taking care of gitu ya. Oh, tadi ya kita butuh pengelolaan ormawa. Kemudian ada pengelolaan prestasi, ada pengelolaan alumni, career development center gitu ya. Jadi kita harus make sure semua pekerjaan di bawah kemahasiswaan ini sudah kita breakdown semaksimal mungkin. Ya. Kemudian macam aktivitas yang dilakukan dalam setiap unit kegiatannya diupayakan bisa diulang-ulang atau ada aspek repetitiveness. Jadi kalau memang ngerjain ormawa UKM ya memang pekerjaannya tiap hari mengerjakan itu. Oke. Kemudian internal transportation dan handling time. Oke, ini kalau manufaktur ya.
Kemudian kondisi kerja dan ergonomis, ini juga manufaktur juga. Ini sebenarnya adalah kaidah APK di awal yang saya sampaikan ke teman-teman ya, bahwa ada eliminating task, combining task, rearrange ya atau restructure, sama simplifying task. Ya, jadi sebenarnya 4 kaidah ini yang menjadi ruh, gitu ya, menjadi ruh ketika kita mau melakukan job design. Ya. Nah, ini juga penting, spesialisasi kerja diupayakan bisa terjadi guna tercapainya tingkat efisiensi. Nah, jadi sebenarnya muaranya adalah efisiensi tadi. Once kita sudah bisa efisiensi, maka harapannya sebenarnya naiknya produktivitas. Sebenarnya muaranya ke situ. Nah, ini yang paling baru lah ya, paling baru dan yang masih sering digunakan sampai saat ini adalah aliran modern, ya, atau humanistic atau behaviorism. Oke, jadi pendekatannya lebih ke human-nya, ya, pendekatannya lebih ke human-nya. Nah, kalau engineering mekanistik sebenarnya pendekatannya adalah lebih ke mesin, di mana si person lah yang menyesuaikan dengan mesinnya, ya. Nah, kalau humanistik maka pendekatannya lebih ke human, ya. Nah, apa ya? Ide dasarnya apa, Pak? Ide dasarnya adalah mengurangi kebosanan. Oke, even kita terspesialisasi pekerjaannya, cuma kalau itu adalah yang kita kerjakan tiap harinya, maka tentu ada kebosanan di situ. Ya, karena mungkin tiap hari buka Excel, gitu ya, buka laptop, buka Excel, bikin laporan, terus gitu aja. Ya, tiap hari seperti itu. Jadi otomatis meskipun kita punya spesialisasi, sifat-sifat manusiawi kita di mana kita punya bosen gitu ya, punya rasa kok monoton gini aja gitu ya. Makanya teman-teman sekarang kan dikit-dikit healing gitu ya. Nah, karena memang perlu sekarang memang pendekatannya lebih ke humanistik gitu daripada mesin base yang seperti yang dulu dilakukan. Cuma memang kalau teman-teman nanti terjunnya ke industri manufaktur memang sedikit banyak pendekatan mekanistiknya memang masih kental. Ya, tapi once teman-teman masuk ke industri yang service base seperti Telkom, apalagi ya, Pertamina. Ya, Pertamina kan service ya. Ada produknya sih. Pertamina, maka sifat-sifat aplikasi job design modern itu akan temukan. Nah, ciri khasnya apa, Pak? Ciri khasnya 3 hal ini. Ya, job rotation, job enrichment, sama job enlargement. Ya. Oke, sampai sini dulu mungkin. Saya sudah terlalu jelasin banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Teman-teman yang di sini maupun yang di rumah? Ada pertanyaan dulu? Oke, Mas Said. Iya, silakan Mas Said. Gimana, Mas? Pak, izin bertanya, Pak. Untuk Ya, membedakan spesialisasi dari seseorang sama yang general gimana, Pak? Apakah hanya jurusannya saja, semisal ada orang yang mencari pekerjaan gitu, itu dari jurusannya, riwayat pendidikannya apa gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, sebentar. Saya ulang pertanyaannya ya, saya agak jelas. Sebentar. Oke. Jadi yang Mas Said tanyakan, membedakan yang general sama yang spesial. Halo, Mas? Betul, Pak. Waduh, nggak kedengeran nih. Halo? Oke, ya. Diulang Mas ya. Nah, untuk membedakan yang kriteria dari manusia ini spesial itu apa di bidangnya, jurusannya, waktu dia kuliah atau menempuh pendidikan? Oh, oke, got it. Gimana, Pak? Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau spesialisasinya ini dari gini, spesialisasi ini nanti sebenarnya lebih ke pekerjaannya. Lebih ke pekerjaan. Jadi sebenarnya pendekatannya lebih ke mesin. Jadi kalau misalnya Mas Said dari teknik industri gitu ya, Mas Said kan belajar banyak hal, termasuk belajar mesin juga, gitu ya. Tapi sebenarnya yang diminta oleh perusahaan nanti spesialisasinya adalah ketika Mas Said sudah masuk sebenarnya. Jadi kalau misalnya Mas Said nanya dari lulusan atau sarjananya apa gitu ya, sebenarnya itu hanya sebagai filter awal saja, ya. Tapi untuk spesialisasinya nanti akan dilakukan ketika Mas Said sudah masuk. Jadi yang Mas Said perlu pikirkan adalah tidak perlu berpikir spesialisasinya dulu, tapi yang perlu Mas Said pikirkan adalah Mas Said punya keahlian yang diminta oleh si perusahaan. Misal si perusahaan
misal kita bicara Toyota gitu ya, maka Mas Said harus diminta untuk mengerti tools quality misal. Oke, tools quality. Atau Mas Said diminta untuk bisa menggambarkan OPC sampai ke flow diagram. Jadi sebenarnya yang diminta adalah keahliannya dulu. Nanti ketika once Mas Said sudah masuk, maka spesialisasi itu akan mengikuti yang Mas Said biasa lakukan di perusahaan, gitu ya. Tadi kan ketika kita mau shifting ke spesialisasi, yang perlu diingat adalah pekerjaannya kan harus bisa repetitif, ya. Nah nanti dia akan mengikuti pekerjaan repetitif apa yang Mas Said biasa lakukan di industri, maka nanti spesialisasinya nanti oleh perusahaan pasti akan diarahkan ke situ. Itu mungkin Mas Said. Baik Pak, ada gambaran. Terima kasih atas jawabannya Pak. Sip. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya masuk ke pembahasan konsep-konsep yang biasa dan sering digunakan di pendekatan job design modern. Ya, pertama adalah job rotation. Ya, mungkin dari arti katanya teman-teman sudah bisa menebak gitu ya. Job rotation adalah pertukaran pekerjaan. Ya, jadi rotate. Ini biasanya sering ditemukan ketika teman-teman MT gitu ya. Biasanya per 3 bulan teman-teman pindah-pindah. Termasuk kalau teman-teman punya teman SMA yang saat ini kuliah di kedokteran gitu ya. Nah itu juga gitu tuh. Dia pasti mengalami rotation. Dari stase misal IGD dia pindah ke stase apa. Dari stase apa dia pindah ke stase apa gitu ya. Harapannya teman-teman mendapatkan penguasaan pengetahuan dasar. Ya, even teman-teman di teknik industri mungkin tidak seberapa suka marketing misalnya. Oke, tapi once teman-teman masuk di perusahaan kayak Telkom, kemudian misal apa ya, Telkomsel atau Pertamina atau BUMN-BUMN yang lainnya, maka teman-teman akan dibiarkan untuk merasakan gimana sih dunia marketing itu, gitu ya. Even teman-teman dari teknik industri. Nah, hal ini sebenarnya kejadian ketika tahun lalu itu kakak tingkat kalian angkatan 2018 enggak dari semua prodi sih sebenarnya ada beberapa anak 36 kalau saya nggak salah itu dia dapat kesempatan magang di Telkom Bali. Oke, jadi dia ada yang dari TT, ada yang dari SI, ada yang dari IT, ada yang dari elektro gitu ya. Nah di sana dia ditempatkan di departemen yang mungkin tidak begitu relate dengan departemennya. But that's life gitu karena memang di perusahaan servis memang seperti itu. Jadi ada anak TT gitu ya, dia disuruh belajar marketing loh, digital marketing gitu. Jadi dia mainan TikTok, mainan Facebook Ads, mainan Google Ads gitu ya. Jadi mainannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan perusahaan yang sifatnya adalah service based, memang kondisi job rotation ini tidak bisa dihindarkan, gitu ya. Like it or not, face it gitu. Memang seperti itu kondisinya, ya. Nah, kemudian selain teman-teman diharapkan mendapatkan pengetahuan dasar, itu biar teman-teman terhindar dari kondisi clerical, ya, pekerjaan monoton dan repetitif tadi itu. Ya, misal teman-teman 3 bulan pertama ditempatkan di keuangan, maka teman-teman clericalnya udah jelas, ada pencatatan harian, pencatatan bulanan, gitu ya, atau pencatatan mingguan. Once teman-teman sudah finish di keuangan, maka teman-teman pindah, misal pindah ke bagian operational. Maka daily task-nya benar-benar udah totally different. Totally different. Sehingga akan terhindar dari kondisi monotonitas atau clerical ini tadi. Sehingga rasa bosan ya teman-teman mungkin bisa terhindarkan setelah teman-teman sudah usai masa probation di keuangan selama beberapa bulan atau beberapa tahun misalnya. Ya. Even teman-teman ketika sudah bekerja pun gitu ya, teman-teman masih akan sangat mungkin dipindahkan di departemen-departemen atau posisi-posisi yang teman-teman mungkin tidak punya pengalaman di situ sebelumnya. Gitu. Even sudah beberapa tahun dan itu terjadi di Telkom yang saya tahu ya, Telkom begitu, KAI juga begitu gitu. KAI itu ngarutin tiap 2 tahun dia pasti pindah kota. Nggak hanya pindah pekerjaan, tapi pindah kota. Gitu. Sudah rutin seperti itu. Nah, harapannya menumbuhkan kondisi tidak monoton itu sebenarnya. Ya. Nah, sama yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya job rotation ini baiknya banyak gitu ya, baiknya banyak, positifnya itu banyak. Tapi sebenarnya satu hal yang perlu diperhatikan adalah time to settle-nya.
ya settle time-nya. Jadi bagi orang yang basicnya teknik industri, kemudian misal kita ditempatkan di bagian network misal atau IT, ya otomatis kita perlu penyesuaian. Oke, dari ritme kerja, biasanya anak IT itu ritme kerjanya beda tuh kayak kita. Misal yang kita bisa 9 to 5 gitu ya dalam sehari, mungkin anak-anak yang programmer tuh bisa jadi 5 to 2 gitu atau 5 to 5 gitu. Jadi kerjanya bisa jadi mulai sore sampai malam gitu. Jadi kita perlu time to settle dengan ritme kerjanya. Kemudian dengan pengalaman kerjanya, working experience-nya kita juga perlu time settle gitu ya. Sehingga hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau enabling job rotation ya sebenarnya adalah kita perlu perhatikan orang yang akan kita rotate ini dia kemampuan adaptability-nya gede apa enggak. Ya. Nah, mungkin juga kemampuan ini yang perlu teman-teman mulai pupuk dari sekarang gitu ya, bahwa teman-teman harus bisa adaptif dengan segala kondisi yang ada. Dan sebenarnya pandemi ini tuh mengakselerasi hal itu terjadi. Karena selama ini tuh kita selalu status quo sebenarnya karena sudah nyaman dengan zona kita gitu ya. Perkuliahan offline, tatap muka gitu ya. Kemudian kita dalam 2 tahun kita harus benar-benar shifting gitu ya. 2019, 2020 ya, even sampai 2021 ya. Kita 2020 ya, 2020 sampai 2021 kita struggle sekali. Kita shifting yang dari offline ke online. Ya, awal-awal kita struggle gitu, menyesuaikan. Pak, nggak bisa Pak, praktikumnya masa online gitu ya, nggak bisa Pak. Nah, tapi sekarang begitu sudah masuk hybrid, ternyata teman-teman masih ada yang terjebak di status quo gitu ya. Masih banyak yang online gitu. Padahal pengaturannya udah offline, tapi teman-teman masih milih online. Karena ya tadi tuh, adaptability kita tuh beda-beda. Kadang ada yang masih, kalau udah terjebak di zona nyaman tuh susah banget keluarnya. Ya, makanya adaptability yang perlu kita pelajari bersama, ya. Dan saya harapkan teman-teman yang dari teknik industri, saya tidak pandang gender gitu ya, cowok maupun cewek, belajarlah untuk adaptif dengan segala kondisi yang ada, ya. Misal tiba-tiba nanti kita harus shifting ke full online lagi, atau kita shifting ke full offline gitu ya, bahkan full offline, maka kita harus sudah bisa adapt, karena memang kondisinya eranya seperti ini, ya. Bahkan sekarang semua meeting tuh kayaknya semuanya sudah hampir hybrid semua. Jadi even sekarang ada orang yang saya sedang di luar kota nih, kalau dulu kan nggak bisa ya. Dulu kan rapat kan harus hadir as a fisik gitu. Oh ya, rapatnya kita undur karena si Bapak Direktur ini sedang di luar kota. Sekarang udah nggak ada alasan lagi. Sekarang udah borderless. As long as kamu di sana ada internet dan ada laptop, ya rapat-rapat aja. Teman-teman yang lain yang bisa hadir fisik ya silakan hadir di ruang rapat. Jadi sekarang kondisinya sudah seperti itu, dan masih banyak contoh hal yang lain sebenarnya yang teman-teman perlu adapt gitu ya, dan time settle-nya ini nggak boleh lama sekarang itu. Kalau teman-teman, Pak, saya butuh waktu belajar 1 bulan Pak, menyesuaikan dengan ritme kerja departemen yang baru. Ya udah 1 bulan. No excuse ketika sudah masuk bulan kedua, teman-teman masih nggak bisa nata ritme tuh udah no excuse sekarang. Jadi kemampuan adaptability itu menjadi penting. Ya. Oke, produktivitas akan lebih baik bila program rutinitas memang sudah memberi dampak terhadap pemenuhan performansi kerja. Setidaknya labor turnover. Jadi salah satu yang ditekan juga adalah turnover, teman-teman. Jadi banyak di kasus perusahaan seperti startup gitu ya. Startup itu turnovernya tinggi banget. Jadi dulu saya punya pengalaman gitu ya. Pernah ngobrol dengan startup namanya Fintech. Jadi Fintech itu adalah startup financial technology yang dia membantu untuk memberikan kemudahan pendanaan perkuliahan. Nah, dulu saya coba diskusi kita tektokan gitu ya, biar kampus kita bisa memberikan layanan itu buat teman-teman yang mungkin pengen ambil skema cicilan untuk membayarnya. Ya, nah kita bisa kerjasama sama Fintech tadi. 3 bulan awal saya tektokan dengan katakan Ibu A gitu ya. 3 bulan kemudian saya tektokan lagi, Ibu A ini udah bisa resign. Jadi turnover-nya tuh lumayan tinggi kalau di startup, ya. Nah, kasusnya sebenarnya bukan karena rotation, kasusnya memang karena burnout sebenarnya ketika di startup. Ada yang tahu burnout di sini? Kenapa? Stres ya. Jadi kerjanya gila-gilaan banget gitu. Nggak cuma 9 to 5 gitu, jadi 9 to 5 di kantor, di kosan tuh masih kerja lagi gitu. Bisa jadi
9 to 2 atau 9 to 12 gitu. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, sebenarnya rotation ini harapannya adalah ketika ada satu departemen yang melakukan burnout gitu ya, ada departemen yang memang ya nggak bisa kalau departemen itu memang burnout. Gitu. Nah, ketika dia pindah ke departemen lain, dirotasi, harapannya keinginan dia mau cabut, mau resign gitu ya, itu bisa nggak jadi. Karena dia dipindahkan ke departemen yang mungkin lebih friendly terhadap working hours. Jadi sebenarnya maunya job rotation ini selain menghindarkan dari clerical atau monotonitas tadi, sebenarnya juga menekan turnover rate itu. Ya. Nah, sometimes kadang sekarang juga nggak startup saja, even sekelas BUMN pun juga kadang-kadang turnover-nya juga masih cukup tinggi. Jadi seperti itu, ya. Maunya job rotation itu. Oke. Nah, contoh lain ada namanya job enlargement, teman-teman. Ya, job enlargement. Job enlargement itu adalah increasing job content. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau teman-teman kerja di perusahaan apa ya, di Toyota gitu misalnya, teman-teman handling buat operationnya, buat productionnya gitu ya, ini buat productionnya. Nah, kalau job enlargement, maka teman-teman biasanya dikasih pekerjaan tambahan nih, pekerjaan tambahan yang mungkin pekerjaan tersebut belum ada atau belum ditempelkan pada departemen khusus. Jadi belum ada departemennya, maka dicari atau ditempelkan ke departemen yang paling relate. Oh, ini jobnya masih kaitannya masih production kok, ya udah ditempelin orang production aja. Itu adalah job enlargement. Ya. Nah, tapi sebenarnya job enlargement yang baik, ya, job enlargement yang baik itu ditambah boleh, tapi sebenarnya juga harus mengikuti insentifnya sebenarnya juga harus mengikuti, gitu ya, job enlargement yang baik. Jadi once teman-teman dihadapkan dengan kondisi seperti ini ya saran saya dijalani dulu. Kalau sukses baru teman-teman minta, gitu ya. Jadi jangan begitu ditambah langsung minta. Nah ini saya sedikit cerita ya. Jadi istri saya itu kan kerja di Samator. Ada yang tahu Samator di sini? Hah? Oh pernah dengar? Pernah lihat. Jadi kantornya di daerah Rungkut, di Kedung Baru. Mungkin teman-teman ada yang di Rungkut? Tahu ya? Di Kedung Baru ada gedung lumayan tinggi ya di Samator. Dia di situ. Dia lulusannya adalah manajemen bisnis. Ya, anak manajemen bisnis, kemudian masuk di sana sebagai kredit analis. Masih relate dong, ya kan? Keuangan kan manajemen sama kredit analis. Kemudian per awal tahun ini dia dipindahkan ke anak perusahaannya Samator. Jadi Samator itu kan holdings. Bukan holdings ya, kayak dia punya beberapa grup. Jadi ada yang ngurusin gas, ada yang ngurusin alat kesehatan gitu, itu ada. Jadi lumayan banyak anak perusahaan. Jadi ditempatkan ke anak perusahaan, namanya PT Sandana. Nah, PT Sandana ini dia fokus ke pengembangan rumah sakit. Jadi penyediaan alat kesehatan, kemudian instalasi gas medis. Jadi kalau teman-teman tahu, sekarang itu rumah sakit itu udah nggak gotong-gotong tabung oksigen. Jadi oksigen itu udah ditempatkan di atas bed biasanya. Jadi tinggal nyolokin regulator sama selangnya doang. Jadi oksigen itu sudah terinstalasi. Nah, Samator tuh punya startup di situ. Namanya PT Sandana. Nah, karena startup, otomatis masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Misal, ISO. Jadi kalau kita bicara industri itu kan kita perlu comply sama yang namanya ISO. Bahkan kalau kita mau tender project, misalnya kita mau ikut projectnya pemerintah, maka ISO itu akan diminta di awal. Udah punya ISO belum? Misal contoh saya yang pernah kerja di perusahaan beton ya, manufaktur. Maka saya akan diminta ISO 9001 terkait administrasi sama ISO 14001 terkait kepedulian lingkungan. Jadi itu syarat awal tuh. Ini sama seperti perusahaan seperti ini, ketika dia mau tender project, dia otomatis diminta untuk ISO-nya. Nah, dia anak baru di situ di PT Sandana, dia ditugasi sebagai untuk tim leadernya implementasi ISO di PT Sandana. Can you imagine ya teman-teman ya, yang basisnya keuangan, kemudian dia diharuskan untuk belajar hal baru terkait administrasi dan tata kelola. Nah, itu adalah salah satu aplikasi job enlargement yang sering digunakan oleh banyak perusahaan. Ya.
Nah, otomatis ya pekerjaannya bertambah sebenarnya di luar job desk-nya juga gitu ya. Karena kan job desk-nya dia utamanya sebenarnya credit analyst. But like it or not ya we have to face it gitu. Ya dikerjakan dulu, nanti kalau memang sukses kita baru bisa minta insentif atau penyesuaian lah gitu ya, adjustment. Itu job enlargement. Nah, di Telkom pun Telkom tuh sekarang juga melakukan hal serupa. Jadi kalau teman-teman masuk Telkom itu kan ada angkatannya ya. Misal teman-teman masuk Telkom angkatan 2000, nanti teman-teman lulus tuh angkatan tahun berapa ya? 2022, 2024 ya? 2023, 2024 lah ya. Nanti ketika teman-teman lulus, misal masuk Telkom. Berarti teman-teman adalah Telkom angkatan 2024 ya. Atau Telkom angkatan berapa? 113 misal gitu ya. 113 misal. Nah, otomatis yang angkatan-angkatan lama itu kan ada usia kerjanya ya. Berarti kan mereka pensiun. Oke, nah harusnya ketika dia pensiun ada jabatan yang kosong kan? Harusnya kan di replace. Nah, Telkom sekarang tidak menganut model yang scientific lagi. Jadi Telkom sedikit demi sedikit perlahan-lahan shifting ke model matrix, di mana jabatan-jabatan yang kosong itu dilebur, kemudian kewajiban tugasnya itu dilebur dan ditempatkan ke beberapa orang-orang yang ada di departemen tersebut. Jadi posisi itu lama kelamaan ya nggak ada yang isi, memang leave it blank, leave it kosong. Nah, jadi itu adalah aplikasi job enlargement yang dilakukan oleh bahkan nanti bisa jadi rangkap-rangkap tuh. Jadi misal dulu ada 2 direktur, sekarang direkturnya dirangkap. Jadi job desk-nya direktur A ditempelkan ke direktur B. Tentu dengan adanya penyesuaian, karena kan tugasnya bertambah. Ya. Tapi dengan job enlargement ini sebenarnya si perusahaan bisa melakukan efisiensi sebenarnya. Karena penyesuaian yang diberikan kan nggak harus semata-mata langsung gajinya dikalikan 2. Bisa hanya dikasih 50%-nya. Jadi secara hitung-hitungan bisnis, sebenarnya job enlargement ini menguntungkan. Ya. Nah, jadi teman-teman tahu sudut pandang job enlargement dari sudut pandang pekerja maupun dari sudut pandang industrinya. Ya. Yang terakhir adalah job enrichment. Ya, job enrichment atau yang biasa dikenal dengan vertical enlargement. Jadi sebenarnya sama-sama enlargement, tapi kalau enrichment dia sifatnya vertikal. Ya, kalau job enlargement sifatnya horizontal, kalau job enrichment sifatnya adalah vertikal. Ya, bedanya di mana, Pak? Bedanya kalau job enrichment bedanya di kewenangan atau tanggung jawab. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat job enrichment, maka teman-teman itu indikasinya apa, Pak? Kalau saya kena job enrichment, indikasinya adalah teman-teman dimintai untuk bertanggung jawab atas sebuah hal atau sebuah proyek yang teman-teman involve di situ. Nah, itu namanya job enrichment. Oke, apakah tanda baik, Pak? Tanda baik. Enlargement pun sebenarnya juga tanda baik. Ya, jadi kedua hal ini kalau dilihat dari sudut pandang pekerja gitu ya, sebenarnya dua hal ini adalah tanda baik. Karena kita satu step diminta untuk lebih daripada teman-teman kita yang lainnya. Ya, kita diminta untuk tanggung jawab. Misal tadi project ISO gitu ya, maka dia akan diminta untuk bertanggung jawab terhadap implementasi ISO di PT Sandana. Jadi selain enlargement, dia juga dapatkan enrichment. Nanti biasanya teman-teman ketika masuk di industri gitu ya, entah di Telkom maupun Toyota, entah yang industrinya service based maupun manufacture, nanti kalau teman-teman semakin matang di situ, semakin lama masa kerjanya, maka biasanya teman-teman akan merasakan enrichment juga. Dikasih tanggung jawab lebih gitu ya, tidak hanya untuk menghitung saja, tidak hanya untuk melakukan planning saja, teman-teman diminta untuk bertanggung jawab atas rekomendasi yang teman-teman keluarkan. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah mendapatkan enrichment, biasanya karir path-nya mau naik tuh. Misal yang semula dari staff biasa, biasanya akan naik ke supervisor. Ya, ini adalah praktik-praktik yang sampai saat ini masih dilakukan di banyak industri. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Tadi saya sampaikan ke teman-teman, kalau yang namanya job enrichment itu dia sifatnya vertikal, berarti ke atas. Ya, kalau job enlargement sifatnya horizontal, berarti dia ke kanan. Jumlah pekerjaannya makin banyak, ya.
Jadi kalau ini misalkan work content ya, berarti kalau semakin ke kanan, maka kotaknya semakin geser ke kanan. Atau kotaknya semakin melebar ke kanan. Ya, jadi jumlah pekerjaannya semakin banyak. Tapi kalau job enrichment, maka work content-nya mungkin sama, tapi kotaknya yang makin tinggi. Ya, ditarik ke atas. Tanggung jawabnya makin banyak. Jadi kalau ada salah hitung ya teman-teman yang digorok. Teman-teman yang kena penalti gitu, kalau ada sesuatu yang something wrong happen with your decision. Oke, di sini ada kalimat, kalau misalnya kita bicaranya job enlargement adalah need for increase employee involvement and loyalty. Jadi sebenarnya perusahaan sedang mengajak banyak karyawan atau banyak pekerjanya untuk lebih involved di perusahaannya lagi. Biasanya ditandai banyaknya proyek-proyek yang sifatnya cross department. Ya. Nah, tapi kalau misalnya job enrichment gitu ya, job enrichment biasanya dia dilakukan agar banyak pekerja yang puas dengan pekerjaannya. Ya. Karena dengan pekerjaannya sama tapi tanggung jawab yang berbeda gitu ya, dia diminta untuk lebih responsibel sekarang. Nah, berarti dia diminta untuk lebih puas nih dengan pekerjaan. Oh, ternyata aku bisa kok mengerjakan pekerjaan ini dan aku bisa bertanggung jawab dengan hasil yang aku keluarkan. Harapannya dia bisa lebih puas dengan apa yang dia kerjakan. Oh, ternyata aku bisa nih di sini nih. Jadi ada self confidence di situ. Ya. Nah, inilah yang perlu dimainkan dari sudut pandang orang SDM. Jadi orang SDM itu harus bisa memainkan ini. Kapan dia melakukan enlargement, kapan dia harus melakukan enrichment. Ya. Nah, pun ketika teman-teman sudah nanti levelnya masuk sebagai supervisor misalnya. Oke, supervisor, kemudian teman-teman harus membawahi 10 orang karyawan misalnya. Oke, 10 orang pekerja, foreman atau 10 pekerja kasar gitu ya. Nah, maka teman-teman harus juga bisa memetakan nih kapan teman-teman harus melakukan enlargement pada si pekerja pertama. Pekerja keduanya terus gimana? Ya, pekerja ketiganya gimana? Ya, jadi level teman-teman nanti ketika lulus itu tidak hanya sebagai pekerja saja, tapi kita menyiapkan teman-teman levelnya supervisor. Jadi pendekatan manajerialnya, sense manajerialnya sudah harus ada. Ya, itu kenapa teknik industri memberikan banyak mata kuliah di situ. Ya, tidak hanya yang sifatnya hitung-hitungan, tapi yang sifatnya juga manajerial. Harapannya ini menumbuhkan sense manajerial teman-teman, gitu ya. Supaya tidak hanya mekanistik approach saja, tapi teman-teman juga punya humanistic approach. Ya. Oke, job design-nya selesai. Setelah ini saya akan bahas job analysis. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Mas Said? Said lagi. Atau dari yang teman-teman yang sini, ada yang mau ditanyakan? Biar nggak ngantuk. Oke, masih belum ya? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditaruh di chat box ya. Oke, sekarang saya akan membahas job analysis. Ya. Nah, kalau job analysis itu ngapain, Pak? Gitu ya. Tadi kan job design ya. Kalau job analysis itu ngapain, Pak? Kalau job analysis adalah jobnya sudah ada, ya. Berdasarkan desain tadi di awal, jobnya sudah ada, kita melakukan analisa terhadap jobnya. Oke. Nah, yang didapatkan apa, Pak? Yang didapatkan adalah job description sama job specification. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat lowongan kerja, mungkin udah ada yang lihat nggak ya? Kalau ada yang teman-teman lihat gitu ya, biasanya kan misal PT Yamaha Music Indonesia misal, membutuhkan di posisi bagian production. Biasanya sebelum masuk ke kriteria, di sana disampaikan singkat nih, job description-nya ngapain. Misal posisi ini akan bertanggung jawab terhadap segala aktivitas produksi yang ada di PT Yamaha Music Indonesia. Jadi ada job description-nya. Nah, mendapatkan job description ini tidak semata-mata cuma interview doang, tapi juga kita perlu observasi. Nah, nanti kita akan lihat metodenya seperti apa sih, ya. Kemudian setelah kita dapatkan job desk-nya, kita juga mendapatkan job spec-nya. Ya. Nah, di job spec ini biasanya ada dua hal. Ada syarat cukup, ada syarat perlu. Ya, ada syarat cukup,
ada syarat perlu. Syarat cukup itu apa, Pak? Syarat cukup itu biasanya teman-teman lulusan dari S1 Teknik Industri misalnya. Itu syarat cukup. Ya. Kemudian minimal indeks apa IPK ya, minimal IPK atau GPA misal. Minimal adalah 3.25 atau 3.5. Itu syarat cukup. Oke. Kemudian apalagi ya? Akreditasi misal. Akreditasi perguruan tinggi minimal baik. Itu syarat cukup. Oke. Terus syarat perlunya apa, Pak? Jadi syarat perlu itu adalah syarat yang melengkapi dari syarat cukup tadi. Misal, memiliki sertifikat bahasa, minimal bahasa Inggris misal, dengan nilai TOEFL katakan berapa? 500. Itu syarat perlu. Ya. Jadi IP saja tidak cukup. Ini siapa yang siulan ya? Jadi IP saja tidak cukup. Perlu syarat-syarat lainnya gitu ya. Jadi syarat cukup, syarat perlu. Jadi syarat yang tadi saja itu tidak cukup, perlu syarat yang lainnya. Syarat perlunya apa? Sertifikasi bahasa. Kemudian misal sertifikasi keahlian, misal teman-teman jago atau teman-teman punya sertifikat di bidang digital marketing misal. Atau teman-teman punya sertifikat di bidang supply chain. Atau teman-teman punya sertifikat di bidang K3. Ya, semakin relate sertifikatnya dengan posisi yang teman-teman apply, maka kemungkinannya akan semakin besar keterima, akan semakin banyak. Di silent dulu, Pak. Di silent dulu. Oke. Terus apa lagi? Misal pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu biasanya juga syarat perlu. Jadi fresh grad welcome to apply gitu ya. Teman-teman boleh apply, tapi kalau misalnya teman-teman yang pengalaman kerja, itu merupakan nilai plus. Biasanya dilihat dari mana? Dilihat dari keikutsertaan teman-teman di kegiatan kemahasiswaan. Misal teman-teman selama kuliah pernah ikut himpunan, ikut panitia ad hoc misal. Nah, itu nanti yang akan dinilai dari SDM-nya si perusahaan. Sekarang kita akan melihat gimana sih ceritanya job desk dan job spec ini disusun. Ya. Oke. Nah, tujuan dari job analysis ini adalah ini sebenarnya tujuannya. Tujuannya adalah untuk menentukan tugas-tugas pokok, oke. Jadi job desk-nya itu sendiri, kemudian wewenangnya, duty-nya. Oke, wewenangnya sampai mana? Responsibility-nya, tanggung jawabnya. Oke. Kemudian terkait juga kondisi kerjanya, kemudian hierarki hubungan kerja, kemudian apa lagi nih? Job satu dan job yang lainnya. Nah, kondisi kerja ini biasanya teman-teman ditanyai biasanya kalau apply kerja. Siap nggak ditempatkan di lapangan? Misal teman-teman ekspektasinya mau kerjanya kantoran nih, tempatnya enak, ber-AC gitu ya. Nah, biasanya teman-teman ditanya, siap nggak kalau kerja di lapangan? Nah, itu biasanya terkait dengan kondisi kerja. Atau teman-teman ada yang udah pernah cek buta warna nggak di sini? Pernah? Ada yang buta warna parsial? Nggak ada ya. Nah, biasanya ada beberapa kondisi kerja, misal yang membutuhkan pekerjaan di laboratorium. Biasanya kita nggak boleh tuh kalau punya buta warna parsial. Jadi itu memang apa ya? Ya rezeki-rezekian lah ya. Saya nggak ngerti buta warna parsial bisa disebutkan apa nggak saya nggak tahu. Tapi memang ada. Gitu. Dulu saya pernah punya teman juga, dia sebenarnya dia kuliahnya komunikasi sih, komunikasi. Jadi sebenarnya lebih banyak bermain sama warna. Kalau misal mau bikin iklan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak boleh buta warna parsial. Nah itu kaitannya sama kondisi kerja. Oke, nah kemudian biasanya kita mencari tahu nih visi misi, tujuan, strategi perusahaan gitu ya. Jadi basic knowledge terhadap perusahaan itu biasanya kita cari dulu di awal. Nah, karena biasanya dari sini kita tahu budayanya seperti apa. Oh, budaya pekerjaan di sini tuh burnout modelnya. Jadi ya kita harus nyari orang-orang yang memang bisa diajak burnout. Gitu. Ya. Nah, step-stepnya gimana Pak untuk menganalisa? Ya, yang pertama adalah identify the jobs to be analyzed. Ada yang mau didiskusikan, Mbak? Nggak ada? Oke, diperhatikan ya kalau nggak ada ya.
Oke, pertama adalah identify the jobs to be analyzed. Oke, jadi kita harus identifikasi dulu. Kalau kita mau mengidentifikasi pekerjaan A, ya pekerjaan A dulu. Oke, jadi satu-satu. Kemudian yang kedua adalah develop job analysis questionnaire. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, nanti kita banyak interview nih. Ya, banyak interview. Kita juga butuh kuesioner yang untuk diisi dan dijawab. Ya, nah yang kita lakukan adalah observasi. Ya, di observasi ini nggak cukup kuesioner saja, tapi pengamatan itu juga perlu dilakukan. Teman-teman sudah ambil mata kuliah perancangan produk belum? Sudah ya? Sedang mengambil? Oh, sudah selesai? Oh, sedang mengambil. Sudah diajari yang namanya etnografi? Belum ya? Nah, jadi ada satu metode observasi gitu ya. Selain kuesioner, itu ada satu metode observasi namanya etnografi. Di etnografi ini, teman-teman itu melakukan pengamatan dari penggunanya langsung. Jadi teman-teman ingin melakukan analisa kerja terhadap orang yang tugasnya daily-nya adalah mengetik laporan. Oke, maka teman-teman observasi langsung di situ. Kerjanya ngetik laporan itu ngapain sih? Mulai awal, kemudian tahap berikutnya ngapain, tahap ketiga ngapain, sampai akhir ngapain tuh teman-teman lihat langsung dari pemerannya langsung yang menjalani. Nah, itu namanya etnografi. Nah, kalau etnografi yang kaidahnya ini OOT sedikit ya. Kalau etnografi yang kaitannya digunakan untuk perancangan produk, maka teman-teman misal teman-teman mau bikin produk kursi nih. Ya, kursi untuk lansia misal. Katakan teman-teman mau bikin kursi goyang lah ya, mau bikin kursi goyang untuk lansia. Maka teman-teman amati langsung nih lansia yang menggunakan kursi goyang. Amati langsung. Kesusahannya di mana? Kalau mau menggunakan kursi goyang. Oh, ternyata lansia itu susah naiknya misal. Karena ketika mau naik itu kursinya goyang. Nah, jadi teman-teman dapat insight langsung dari penggunanya. Nah, biasanya kalau kuesioner itu digunakan untuk mencari tahu terkait spesifikasi. Misalnya kalau teman-teman balik ke perancangan produk ya, kalau teman-teman mau bikin produk, teman-teman akan nanti nanya speknya mau seperti apa. Nah, biasanya itu yang ditanyakan melalui kuesioner. Tapi kalau etnografi, teman-teman mendapatkan experience dari si penggunanya langsung. Jadi teman-teman bisa dapat insight, oh ternyata kursi goyang tuh nggak boleh loh desainnya seperti ini. Atau mungkin kita perlu mendevelop kursi goyang yang desainnya beda dari yang sudah ada. Ya. Nah, termasuk yang di sini, biasanya di kuesioner itu yang ditanyakan adalah hal-hal yang sifatnya lebih secret mungkin. Misal, kita bikin kuesioner biasanya kalau teman-teman mau melamar kerja gitu ya, biasanya yang ada di kuesioner itu sifatnya private, misal punya orang yang kerja di perusahaan ini apa enggak, ya dalam tanda kutip ordal ya, orang dalam. Teman-teman punya apa enggak? Nah, sometimes it can be beneficial, itu bisa menolong teman-teman. Sometimes itu juga yang bisa nge-reject teman-teman. Jadi kadang-kadang perlu hati-hati juga untuk isi kuesioner. Karena sometimes beneficial, sometimes not. Sama yang kedua terkait biasanya kalau teman-teman ditanya ekspektasi gaji. Nah, itu biasanya ditanyakannya lewat kuesioner. Nah, itu teman-teman juga harus hati-hati. Jadi kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, teman-teman harus tahu mana yang dijawab dengan singkat, mana yang dijawab dengan panjang. Gitu ya. Mana yang dijawab dengan kata-kata, mana yang dijawab dengan kata. Nah, itu adalah kuesioner. Ya. Oke, balik lagi. Yang terakhir adalah collect job analysis information. Jadi dari observasi yang kita lakukan, etnografi maupun dari kuesioner yang kita kumpulkan, data tersebut kita olah, gitu ya. Kemudian kita sarikan menjadi job analysis information. Nah, job analysis information ini apa saja, Pak? Ya. Nah, kita masuk ke sini. Jadi job analysis information itu ada 3 hal. Yang pertama adalah job desk, yang kedua adalah job spec, yang ketiga adalah job standard. Ya. Job standard ini nanti yang biasanya akan digunakan banyak di KPI, Key Performance Indicator. Jadi kalau teman-teman nanti kerja, teman-teman akan dihadapkan dengan KPI. Misal, teman-teman tugasnya adalah mengeluarkan laporan mingguan. Oke.
Mengelola laporan mingguan, di mana teman-teman setiap Senin harus setor laporan. Oke, KPI-nya misal teman-teman harus submit laporan maksimal H+1 misal maksimal. Oke. Kalau lebih dari itu berarti nilainya teman-teman jelek. Nah, itu dijadikan job standard yang digunakan juga untuk teman-teman kalian yang satu departemen. Itu job standard. Ya. Di sini ada beberapa, tadi ada job identification, kemudian ada questionnaire development sama data collection. Ya. Job identification ini tadi adalah adalah observasi yang kita lakukan di awal tadi. Ya. Oke. Jadi ini framework yang kita gunakan ya sebagai job analysis. Oke, job analysis questionnaire development. Jadi apa saja yang perlu ada di questionnaire ya. Nah, ini juga mungkin teman-teman yang nanti tugas akhirnya mungkin butuh kuesioner gitu ya. Nah, silakan mulai dipelajari gimana sih cara membuat kuesioner ya. Terutama yang nanti misal ada skalanya, misal skala 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, lebih baik tuh seperti apa? Skalanya, apakah 1, 2, 3, 4 atau 1, 3, 5, 7 atau 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu ada justifikasinya masing-masing ya. Nah, ini coba kita lihat seperti apa kuesioner yang perlu kita develop kalau kita mau melakukan sebuah analisa terhadap sebuah pekerjaan. Ya, yang pertama adalah job analysis status. Oke, job analysis status isinya adalah date of job, previous analysis. Oke, saya skip aja. Job identification ya, pekerjaan apa yang teman-teman sedang analisa. Ya, kemudian job summary. Ya, job summary itu biasanya mereka bisa tulis di kuesioner. Summary-nya mereka tuh ngapain, pekerjaannya overall. Oke. Kemudian duties. Ya, wewenangnya. Wewenangnya ngapain saja? Itu bisa melalui observasi bisa, melalui kuesioner juga bisa. Oke, kemudian responsibility. Ya, responsibility ini biasanya banyak items-nya. Jadi kalau kita interview biasanya mungkin bisa jadi ada yang miss. Sehingga perlu responsibility ini kita taruh di kuesioner. Ya, responsibility. Kayak dia tanggung jawabnya harus ngapain, harus bikin laporan A, laporan B, harus kontak PIC A, PIC B, ya, responsibility. Nah, kemudian human characteristic atau job specification. Nah, ini biasanya bisa kita taruh di kuesioner juga, ya di kuesioner. Misalnya apa ya? Job spec-nya perlu ini nggak? Perlu keahlian khusus nggak? Nah, tadi kan saya sampaikan ada syarat cukup, syarat perlu ya. Nah, keahlian ini kan letaknya di keahlian kan letaknya di syarat perlu. Jadi bisa kita tanyakan nih, baik melalui interview maupun kuesioner. Ada keahlian khusus nggak yang perlu dimiliki? Atau ada penguasaan software khusus nggak yang harus dimiliki? Misal harus bisa pemrograman Python misal, gitu ya. Nah, itu bisa kita tanyakan juga terkait job specific. Kemudian working conditions. Nah, ini bisa nih ditanyakan melalui observasi bisa, kuesioner bisa. Biasanya seperti apa karakteristik pola kerjanya? Oh iya, pola kerja kita 9 to 5, setelah itu nanti kita ada meeting. Misal jam 9 sampai jam 12 biasanya kita ada meeting. Kemudian untuk posisi ini nggak boleh cuma di ruangan doang. Dia juga harus bisa adapt untuk mungkin sesekali dia main ke lapangan. Visit ke plan A, visit ke facility A gitu ya. Itu adalah working condition. Health of safety features. Nah, terkait tadi yang saya tanyakan ke teman-teman. Ada requirement khusus nggak? Misal nggak boleh buta warna parsial. Atau dia harus comply dengan kesehatan yang begini gitu ya. Nah, ini kadang-kadang sering nih health and safety ini sering menjadi halangan teman-teman kadang-kadang. Jadi ya saya sharing sedikit ya. Jadi dulu saya pernah beberapa kali interview gitu ya, seleksi, saya selalu gagal di health of safety gitu. Pernah di grupnya Astra gagal, di PJB pernah gagal. Jadi ada beberapa tempat itu memang health of safety itu menjadi penting. Sometimes badan kayak Mas siapa Mas yang belakang namanya? Ya,
Siapa? Hari. Misal kayak Mas Hari. Mas Hari itu kan badannya nggak terlalu besar ya. Beda kayak saya. Tapi kalau misalnya dicek kolesterol, bisa jadi kolesterolnya Mas Hari itu lebih besar daripada saya. Karena kolesterol itu tidak mencerminkan bentuk badan. Ya, beda sama lemak. Kalau lemak ya auto lah gitu ya. Tapi kolesterol itu, teman-teman yang badannya kecil itu juga bisa jadi punya kolesterol yang tinggi. Nah, itu kadang-kadang yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, terutama nanti kalau teman-teman sudah mau lulus gitu ya, diperhatiin banget tuh. Mulai sekarang kalau bisa jangan goreng-gorengan gitu ya. Ingat kata Bu Mega gitu kan, ngapain pusing-pusing gorengan gitu kan ya. Minyak mahal kan biar aja dikukus ya, dikukus. Ya, jadi but it's real gitu, but it's real. Karena kenapa saya bisa bilang ini ke teman-teman, karena saya mengalami sendiri gitu. Jadi nggak enaknya nggak keterima kerja gara-gara kesehatan tuh nggak enak banget rasanya. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, mumpung mulai sekarang dijaga. Gitu. Biasanya teman-teman yang ngekos gini suka macam tuh makannya gitu. Ya makan mie instan doang lah gitu ya. Jadi tepung itu salah satu yang penyebab asam urat, kolesterol itu adalah tepung. Ya. Mie itu kan dari tepung. Kemudian goreng-gorengan, gitu ya. Ini jadi kuliah dokter OS ya. Jadi penting health of safety vision. Nah, yang terakhir adalah performance standards ya. Jadi performance standards ini adalah yang katanya kan misal ada apa ya? Ada spesifikasi khusus nggak terkait penyelesaian pekerjaan. Tadi misal saya contohkan, misal harus bikin laporan weekly. Berarti misal laporannya maksimal diterima H+1 tiap minggunya. Jadi kalau seharusnya hari Senin, berarti maksimal hari Selasa sudah diterima. Nah, itulah performance standards yang perlu dituliskan juga. Jadi itu nggak bisa di-capture waktu interview. Itu biasanya kita tuliskan. Kita tulis dalam kuesioner. Nah, nanti itu yang harus kita tanyakan ke applicants, ke calon pelamar. Kira-kira dari jawabannya convincing nggak untuk bisa kerja dengan sesuai standar yang kita tentukan. Ya. Nah, sehingga harapannya dari observasi dan kuesioner yang kita lakukan nanti kita akan mendapat 3 hal ya yang ada di framework ini tadi ya. Job desk, job spec dan job standard. Job desk itu meliputi apa, Pak? Job desk itu meliputi pekerjaannya itu ngapain ya, briefnya. Ya, brief tentang pekerjaannya. Kemudian profile of the job. Ya, profile of the job. Kemudian a written statement that explain duties, working condition, and other aspect of specific job. Ya, jadi sebenarnya semua hal ini sudah tercerminkan dari observasi dan kuesioner yang kita lakukan. Kemudian job specification, ya, job spec. Jadi tadi ada syarat cukup, ada syarat perlu. Nah, kita perlu mention in details di sini, ya, terkait GPA-nya atau IPK-nya berapa, lulusan dari kampus mana, akreditasinya apa, gitu ya. Kemudian punya sertifikasi apa. Ini kita harus state clearly di job specification. Oke, ini ya kalimatnya adalah the human skill that are required. Jadi skill pekerja yang dibutuhkan pada posisi tersebut. Ya, include human characteristic requirements such as experience, training, education, physical and mental characteristic. Ya, makanya teman-teman pasti nanti kalau mau ngelamar kerja itu mesti diminta disuruh bikin CV itu, gitu ya. Karena dari sini mereka ingin mencocokkan, mengematchkan gitu, antara job spec yang dia buat sama CV personal teman-teman yang teman-teman buat. Match nggak kira-kira? Gitu ya. Kalau teman-teman sampaikan di CV education-nya dari Telkom Surabaya, teknik industri. Sementara yang mereka cari misal dari manajemen bisnis. Maybe masih relate, maybe not gitu ya. Yang menentukan ya pihak sana. Nah, jadi CV itu yang kita gunakan, CV itu yang mereka gunakan untuk mengematchkan antara background teman-teman dengan specification yang mereka tuntut gitu ya. Nah, terakhir adalah job performance standard terakhir ya. Target for employee efforts. Ya, kayak tadi yang saya sampaikan, kalau targetnya adalah ngeluarin laporan mingguan, seperti apa in details-nya gitu ya. Maksimal boleh telatnya berapa hari. Ya. Kemudian, nah, yang paling penting biasanya di banyak perusahaan
KPI itu yang dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi penggajian. Ya, di kalimat terakhir, a base to evaluate job. Jadi dasar untuk melakukan evaluasi pekerjaannya teman-teman. Nah, biasanya nanti di KPI itu kan nanti dikonversi nih. Misal, teman-teman bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, berarti kan angkanya 100%. Tapi banyak pekerjaan teman-teman yang lain mungkin tidak comply, tidak 100%. Mungkin 90, ada yang 80 gitu ya. Tapi teman-teman banyak yang perform misal. Yang lainnya misal 120 atau 115 gitu ya. Kemudian setelah dirata-rata, ternyata keluar nilai performansinya teman-teman, average-nya adalah 103% misalnya. Oke, sehingga mungkin 3%-nya ini nanti yang bisa menjadi dasar untuk kenaikan gajinya teman-teman di tahun depannya. Atau dijadikan dasar untuk pemberian bonusnya teman-teman. Kalau misal berapa? Rata-rata performansi antara 100% sampai 105, misalnya dapat bonus 10% gaji misalnya. 105 sampai 120 dapat 20% gaji. Gitu ya. Jadi di banyak kasus dan di banyak perusahaan sebenarnya KPI ini masih banyak dan sering digunakan untuk dijadikan basis atau dasar melakukan evaluasi pekerjaan. Makanya tadi saya sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mendapati kondisi job enlargement ya diterima saja. Karena kan nanti teman-teman tetap akan diukur progresinya menggunakan KPI. Just make sure teman-teman pastikan ketika di angka KPI tidak ada angka yang memberatkan teman-teman gitu ya. Supaya nanti ketika itu dijadikan bahan dasar evaluasi, maka teman-teman angkanya masih comply gitu ya, dengan yang diminta perusahaan. Oke, ini summary-nya ya. Summary-nya job analysis, ada job spec, ada job desk ya. Ini bukan job analysis ya, ini job desk. Oke, sudah selesai guys. 1,5 jam kayaknya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman dari yang di kelas maupun yang di rumah? Ganti dulu ya job desk. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Saya end record dulu.